Intinya ini nih menyatakan kalau Wageningen itu tuh salah satu kampus terbaik di Belanda, terutama di bagian pertanian. Indonesia dengan Belanda itu kan punya sejarah yang panjang. Orang-orang Indonesia yang akhirnya studi di Belanda, ada juga tuh dari bahkan kita sebelum kita merdeka tuh udah ada. Hoi budak-budak, it's me Dimas. Perkenalkan, nama aku Dimas. Aku adalah mahasiswa master degree dengan jurusan Business Information Technology di University of Twente, Belanda. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang LPDP. Jadi karena sekarang kita udah buka LPDP jalur kedua, jadi aku udah punya teman di Wageningen University, namanya Zaki. Dia juga teman SMP aku di Pontianak, jadi kita bareng-bareng sebenarnya. Sebenarnya kita daftar nggak bareng-bareng, tapi kita alhamdulillah keterima beasiswa di Belandanya bareng-bareng. Nah, jadi kenalin Zaki. Mungkin bisa kenalin diri terlebih dahulu. Halo budak-budak. Tidak perlu sih. Tidak perlu ya, kan orang Pontianak. Oh, iya. Kita tuh harus Impress bangga, locals ya. Bangga sama bahasa kita. Siap. Padahal kalau kawan Dimas kayaknya nggak ngerti bahasa Pontianak juga kayak semuanya. Tapi harus ngerti, harusnya ngerti. Harusnya sih ngerti. Jadi Pontianak. Ya aku kawan SMP-nya Dimas, di SMP 10, Spanpul ya, udah Spanpul. Sekarang lagi master juga di Wageningen University Research. Intake-nya sama-sama di Februari kemarin dan alhamdulillah aku keterima di beasiswa LPDP 2021 kemarin gitu. Terus katanya hari Dimas pengen cerita ya soal yang LPDP ya sekarang ya. Nah, karena kan LPDP kan award-nya kan apa ya, inspiring, sparkling dan shimmering splendid gitu kan. Jadi Aladdin. Shiny shimmering splendid. Jadi kan banyak sekali orang-orang yang juga pengen daftar jadi award di LPDP. Come on. Karena apa ya, seleksinya yang ketat, terus yang kalau udah keterima tuh privilege yang didapat juga banyak kan. Nah, tetapi banyak yang nggak tahu di balik hal itu tuh banyak sekali pengorbanan, effort yang kita harus lakuin gitu. Bener. Jadi pas kamu daftar, lebih baiknya kita tuh udah tahu nih sebenarnya apa sih yang harus kita persiapin gitu. Jangan sampai pas kita daftar kita tuh kayak unprepared for applying that gitu. Terus tiba-tiba pas nggak keterima malah kayak menyalahkan situasi, ngedown gitu. Nah, jadi lebih bagus kita nge-prepare semuanya gitu. Nah, kalau untuk cerita itu sendiri, kenapa sih pilih lanjut S2 ke luar negeri dan menggunakan LPDP? Oke, jadi kenapa pengen kuliah ke luar negeri? Ya pertama-tama aku dulu S1-nya sempat di UGM di Jogja selama 4 tahun. Terus aku studinya juga extend setahun karena aku exchange ke Jepang setahun buat skripsi. Nah, dari situ aku ngerasa nih, oh rupanya kalau studi di luar negeri vibes-nya beda. Kayak hal yang kita temuin di Indonesia bahkan sekelas UGM tuh kayaknya beda kalau di compare sama Jepang. Apalagi sama Eropa, apalagi sama UR yang katanya udah kredibilitas kayak international base banget lah gitu. Jadi kayak, dan kenapa LPDP? Karena why not ya. Jadi sebenarnya aku juga udah apply ke banyak beasiswa. Jadi kayak misalkan Stunet awalnya gitu kan, Erasmus Mundus juga aku apply, AAS aku juga apply, ke Jepang, ke MEX itu aku juga apply. Terus alhamdulillah aku dapetnya di LPDP gitu. Nah, sebenarnya tuh yang pas kita daftar tuh kita kita ndak janjian kita bakal daftar. Terus kita udah daftar semua aja, apa yang terbuka. Bener. Kita daftar aja semua. Coba aja. Terus kita tuh taunya pas kita nongkrong di warung kopi main Mobile Legends kan. Terus kayak kok daftar juga. Terus kau gagal juga. Aku gagal juga gitu. Terus sampai beberapa 6 bulan kali gagal kali. Pas ketemu kaunya ya. Habis itu pas aku tahunya lulus bukan gara-gara kita saling ngobrol, tapi di Telegram ya. Telegram. Kita kan ada grup Telegram yang isinya awardee kan. Awardee yang keterima beasiswa. Terus tiba-tiba ada nama aku dan nama dia, terus dia ngechat, kok keterima gitu. Kok udah dapat ke dia gitu kan. Kok tahu gitu kan. Ya aku lihat kok di Telegram gitu. Asli lucu sih. Jadi pas hari itu tuh kita nggak sengaja gak bakal ketemu di warung kopi tuh ya. Aku sama kawan aku ngerjakan hal yang lain, Dimas sama kawannya ngerjakan hal yang lain. Terus kayak ketemu kayak Dimas tuh gitu. Terus kayak udah ngobrol gitu kan. Oh ya rupanya benar Dimas keterima di LPDP tapi program sama BPI ya. Itu aku LPDP yang program regulernya gitu. Nah, itu kan cerita keterimanya. Nah, pas kau persiapkan semua itu tuh, apa sih yang kau persiapkan? Apa aja yang kayak kau persiapkan untuk daftar itu? Ya, jadi aku kemarin apply-nya ke LPDP tuh BTW. LPDP itu punya 2 jalur. Ada yang kau pakai LOE atau kau pakai non LOE. LOE itu letter of acceptance ya kalau nggak salah. And unconditional artinya kau udah diterima di kampusnya gitu.
kau udah dinyatakan layak nih buat jadi mahasiswa di kampus tersebut. Kau tinggal butuh fundingnya gitu, kayak kau tinggal butuh apa, bayar uang kuliahnya aja gitu. Yang itu tuh mahal guys. Mahal banget. Kalau misalnya dirupiahin mungkin 200 juta ke atas kali. 200 ke atas per semester. Per tahun ya itu, per semester, per tahun. Itu tuh kayak aku harus dapat funding nih. Makanya pas itu daftar LPDP, yang jalur LOE, aku udah punya LOE-nya WUR sejak bulan Mei kayaknya. Padahal tuh pendaftaran masih bulan Juni sih. Oke. Nah, jadi kau persiapin LOE, selain LOE bahasa gimana? Oh iya, sebelum LOE tuh bahasa dulu. Jadi aku nyiapin IELTS-nya dulu. Jadi kalau mau dirunutin timeline-nya, aku kelar kuliah 1, let's say November lah gitu kan. November sampai Desember sampai Januari awal itu aku persiapan IELTS. Nunggu IELTS kelar, aku dapat IELTS yang skornya lumayan cukup lah untuk daftar ke sini. Aku daftar lah tuh ke kampusnya, dapat LOE. Oke. Jadi udah dapat itu semua. Terus aku juga mastiin aku punya yang namanya diploma ijazah yang bahasa Inggris. Oh iya. Sama transkripnya bahasa Inggris. Udah 4 hal itu udah punya. Tinggal lihat di LPDP itu, di LPDP dia perlunya ada berkas tambahan enggak. Oh rupanya dia butuh kita bikin namanya esai kontribusi bakal pulang ke Indonesia bakal gimana, terus kayak ya ikutin aja alurnya. Oke, nah jadi sebenarnya karena Zaki ngambil yang LOE jadi harus siapin dulu nih yang persiapan ataupun persyaratan dari WUR-nya itu sendiri kan. Bener. Itu udah sangat detail juga kan, ada motivation letter kan, nggak salah? Ada, tapi itu nggak wajib sih. Oh nggak wajib. Motivation letter tuh, bentar, wajib apa nggak wajib ya? Kayaknya, wajib kan? Wajib. Terus ada IELTS juga. Nah sebenarnya yang paling taking too much time itu IELTS juga sih. Bener. Dan unfortunately teman-teman kita juga banyak yang failnya tuh di IELTS-nya dulu. Jadi kayak let's say misalnya butuh skor 6 tapi masih dapat 5,5 misalnya, kayak gitu-gitu tuh yang kadang-kadang bikin harus mundur dulu bentar gitu. Nah kayak gitu kan. Terus bahkan ada yang ngambil IELTS tuh 10 kali. Wah ada. Wah kayak, itu perjuangan sih. Perjuangan gitu. Nah jadi sebenarnya tuh mendapatkan beasiswa tuh misalnya kita ngepost di Instagram segala macam yang enak-enak tuh sekarang sedih itu juga. Itu tuh cuma the tip of iceberg ya. The tip of iceberg ya. Nah tapi gimana? Karena kalau kita mau dapatkan sesuatu yang besar kan harus punya pengorbanan yang besar juga kan. Benar. Nah, tapi kan pas kita udah daftar dapat LOE, kalau LPDP ini agak khusus kan, banyak sekali persyaratan lainnya kayak tes interview, tes lupa aku namanya. Tes itu apa let's say itu tes standar kompetensi dasar gitu kan ya, kayak kalau teman-teman terbiasa dengar bahasa TPA, kayak tes TPA gitu lah bahasanya dia. Jadi kalau di zamanku, karena udah beda sekarang kebijakan LPDP. Sekarang LPDP kalau kita udah punya LOE, kita bakal di skip tes yang tadi itu yang kayak ngejain TPA itu udah nggak perlu. Jadi kita lulus administrasi, udah punya LOE, kita langsung masuk ke tes wawancara alias substansi namanya. Tapi kalau seandainya kita belum punya LOE, artinya kita daftar yang kayak masih umum gitu, kita bakal tes dulu kayak nyanak cukup nggak sih skornya gitu. Kalau emang skornya nggak cukup ya itu bakal di fail gitu. Oke, jadi setelah daftar berkas, habis itu tes TPA gitu, terus baru wawancara. Habis itu nggak ada lagi. Udah kelar. Dulu kan kalau nggak salah aku pas aku riset LPDP itu ada namanya FGD, nggak ada lagi. Udah nggak ada. Nah jadi karena COVID ya, bisa dibilang karena COVID, jadi kan itu serba online kan. Kalau teman-teman angkatan let's say 2019 atau mungkin lebih awal lagi itu ada FGD. Ada wawancara itu bisa sampai 5 orang yang wawancara. Kalau kemarin tuh udah nggak ada FGD, wawancara cuma 2 orang. Jadi kayak somehow aku ngerasa kayak dipermudah gitu lah sama LPDP. Tapi tetap LPDP tetap selektif banget kok. Tetap selektif. Tetapi teman-teman harus siapkan juga untuk interview secara langsung dan ada perubahan juga karena kan COVID kan udah dilonggarkan kan aturannya dan kemungkinan di teman-teman nanti bakalan ada secara langsung, mungkin ada FGD. Dia kan akan lebih adaptif dengan situasi kan untuk LPDP itu sendiri gitu. Nah setelah itu baru keterima menjadi WUR di LPDP. Oke. Nah kenapa LPDP-nya milihnya ke WUR? Apa sih yang spesial dari WUR? Jadi kalau aku karena aku daftar di LPDP-nya via LOE, jadi aku emang milih kampusnya dulu nih ceritanya.
Dan kenapa aku milih HUR-nya itu, selain alasan yang substansial yang benar-benar karena scientific dan karena kebidangan itu, ada cerita apa anehnya gitu sebenarnya. Jadi aku dulu nonton film namanya Negeri Van Oranye. Ini bukan promosi, tapi kayak ini filmnya bagus guys. Oke. Kalau kalian sebenarnya nonton lah gitu. Oke, aku belum juga sih. Ya itu apa ya, aku dari sana, dari Negeri Van Oranye itu aku ingat 2018 kalau nggak salah aku nontonnya. Masih D1 tuh, masih di UGM. Aku ngeliat kampus HUR di situ pertama kali, kayak ngeliat ini apaan nih kampus kayak gini, bisa ada taman di dalam kampus tuh, bisa kayak benar-benar di dalam gedung itu tuh kayak oh ini keren banget sih kampusnya. Nah, Terus itu di sana kan sekarang. ada di sana. Nah, tinggal jalan 5 menit lah. Ya udah, itu tuh kayak oh ini aku lihat kemarin di film gitu kayak. Ya udah aku akhirnya apply lah ke HUR gitu. Ya. Terlepas dari itu aku memang ngerasa kayak kalau emang pengen belajar let's say bidang yang aku dulu pengen tuh vertical farming. Itu kayak gimana cara kita bisa nanam tumbuhan di dinding atau di dalam ruangan, jadi kayak kontrol environment banget gitu. Dan HUR salah satu tempat yang bagus untuk belajar itu. Oke. Gak cuma bagus, dan kayak dia tuh kayak salah satu yang bisa dibilang institut pertaniannya dunia lah. Iya. Dan kau juga fokusnya di situ kan, dan linear juga dengan pengalamanku di Jepang dan lain-lain. Apa yang pengen aku lakuin dulu kayak gitu ceritanya. Nah, kalau kau bisa menjelaskan ini best university nih apa artinya nih? Mungkin kau bisa elaborasi. Jadi Wageningen tuh punya apa klaim, bukan klaim juga sih, emang di award gitu, dikasih award dari, to be honest aku nggak tahu ini best cruising ini apa, tapi intinya ini nih menyatakan kalau Wageningen itu tuh salah satu kampus terbaik di Belanda, terutama di bagian pertanian gitu. Nah, oleh karena itu juga Wageningen itu juga terdaftar di listnya LPDP kan untuk itu. Jadi kalau kita daftar beasiswa, kita tuh nggak bisa asal milih universitas juga, karena pemberi beasiswa itu bakal selektif tentang universitas mana yang harus didanai. Ada listnya kan memang dari awal, misalkan di negara mana nih ada list-listnya gitu. Kalau nggak salah tuh di bagian Asia tuh hampir nggak ada ya. Iya, Yang sedikit, di luar negeri sedikit. tuh jarang ada yang dari Asia. Paling Jepang, paling Korea, tapi kok kayak Thailand tuh kayaknya jarang ada yang dibuka buat LPDP. Tapi kalau dari Eropa, misalkan dari Belanda, itu tuh banyak banget bisa teman-teman cari. Nah, kalau Wageningen kan dia fokusnya di pertanian gitu kan. Nah, yang kau ada bahas tentang kalau Wageningen itu terdampak dari masa kolonialisme. Apa ya? Benar. Kolonialisme. Nah, itu tuh gimana tuh? Ya, jadi kolonialisme itu bahasa halus dari penjajahan gitu kan. Kita kan tahu Indonesia dengan Belanda itu kan punya sejarah yang panjang. Bahkan aku pernah secara verbal disampaikan sama orang Belanda, kita punya masa lalu yang tidak baik atau bahkan kayak horrible past, horrible history gitu kan. Ya, dan Wageningen itu tuh dulu dari ceritanya itu tuh sering dapat riset yang akhirnya make lahan di Indonesia. Kebayangkan Belanda paling luasnya berapa lah negara ini kan. Tapi Indonesia punya luas lahan luas banget. Lahan pertaniannya juga bisa banget dibikin riset. Akhirnya muncullah ini peneliti-peneliti dari Belanda buat riset di Indonesia. As far as I know kayak gitu tuh Dim. Termasuk juga apa orang-orang Indonesia yang akhirnya studi di Belanda. Ada juga tuh bahkan kita sebelum kita merdeka tuh udah ada studen di Indonesia, di Wageningen ini dari Indonesia. PPI Wageningen itu bahkan udah ada sejak 19 something lah, itu sebelum 1910 bahkan udah ada. Wageningen dari berapa tahun? Udah berapa tahun nih? Udah lebih dari 100. Cukup tua. Lebih tua dari Indonesia lah. Iya, cukup tua. Mungkin lebih. Nah, pas kau udah nyampe ke sini kan berarti kan ini terkenal dengan universitas yang top class lah kalau tentang pertaniannya. Apa sih yang kau lihat perbedaan dari Jepang, Indo sama di sini? Wah, ini pertanyaan yang sulit ya teman-teman ya. Karena tuh biasa walaupun aku studinya biostem engineering, aku belum benar-benar nyentuh yang pertaniannya. Jadi hal yang tadi aku mention tentang vertical farming, tentang ya masalah tentang sejarah kolonialisme itu tuh hal-hal yang aku serap dari teman-teman sekitarku yang emang ngambil di bidang misalkan plant breeding gitu atau bioteknologi gitu. Tapi kalau aku pribadi aku banyakkan belajar tentang bio-based supply chain, jadi kayak lebih ke rantai pasok sebenarnya, manajemen, bikin model gitu-gitu. Tetapi kalau untuk dari sistem pengajaran
Wah, kalau sistem pengajaran itu bisa kita compare secara umum sih antara Indonesia sama Belanda. Hal yang pertama bikin aku amazed nyampe di sini itu kita punya study advisor. Sebenarnya itu common di Belanda, tapi kalau di Indonesia aku rasa itu sebuah privilege. Karena kalau di Indonesia kan kita kayak sama dosen kan, dosen pembimbing akademik kan. Yang kita tahu dosen itu kan kapabilitasnya kayak let's say Limited. sibuk dengan ngajar, sibuk dengan riset, pengabdian, ya tidak perguruan tinggi kan. Nggak bisa atentif ke kita gitu. Iya, syukur-syukur kalau kita dapat DPA yang bisa istilahnya building our karakter gitu kan. Tapi kalau di sini tuh mereka memang punya staff khusus yang bakal jadi advisornya kamu, bakal jadi penasihat studimu gitu. Jadi kayak saat kamu datang ke sini, kamu sampai nih aku pengen belajar tentang A, B, C, D, E misalnya gitu kan. Terus kamu diskusi sama advisor, kamu bakal bikin kayak gimana study plan-nya. Terus akhirnya kayak bakal disuggest, kamu bakal let's say period depan sama ntar kamu bakal ngambil apa-apa aja mata kuliahnya. Itu tuh sangat-sangat enak banget berdiskusi. Iya, aku dan juga waktumu ngerasain untuk itu sih. dirimu gitu. Kayak studi advisor walaupun dia kayak kalau di Indo dianggap sepele itu, tapi kalau diimplementasi dengan maksimal tuh sangat efektif ke sangat student ngebantu, gitu. bener. Kayak yang pernah aku cerita ke kau, kalau aku pertama kali datang ke Belanda, aku stres kan karena nilai aku 7,5. Wah gila, Kan tinggi coy. kalau di sini 6 sampai 10 kan. Iya. Terus kalau di Indo kan kita kayak dapat 7,5 tuh KKM dah sih ya saya kayak. ngerasa kayak jelek sekali ya. Kayak aduh, gagal nih aku belajar di Belanda nih. FYI 7,5 itu kalau dikonversi ke GPA itu A. Ya, Itu udah 4 IPK. nah, Jadi kayak Dimas tuh berenang top roket ya sebenarnya. tetap aku tuh benar-benar stres dua minggu tuh aku stres, aku kayak gimana ya, terus aku sampai ke studi advisor kan. Terus aku cerita, kau gila ya. Kamu mau dapat 10 ya kayak. Terus kalau Belanda tuh 5,5 tuh itu udah 10 kalau dianggapnya katanya. 5,5, 7,5 tuh udah A lah, udah di Indonesia tuh udah dapat 4 lah IPK-nya udah. Bisa that dia tuh juga ngurusin psikologi kita sih. Iya benar, kalau lagi kena mental gitu ya bahasanya. lagi stres, tertekan, entah karena ya adaptasinya melambat, entah karena bahasa, itu tuh kita bisa kayak curhat gitu loh ke study advisor. Terus misalnya kita mendapat bulian. Itu sensitif di sini. Itu mereka sangat-sangat care. Kayak marah sekali sih mereka, kayak kalau ada kayak teman. Kok bisa sih ada yang kayak diskriminatif bahkan gitu kan. Itu tuh temanku tuh ada yang internasional yang mendapatkan suatu perlakuan lah. Tetapi aku rasa tuh bukan karena dia kena rasisme, tapi karena salah paham nggak atau salah paham atau enggak kena apesnya, ada orang lewat tapi itu dia kayak kena apesnya aja gitu. Dia tidak maksud tentang rasisme gitu. Kayak gitu. Nah jadi dia sampai stres, kayak dia nggak ngerasa safe di sini. Aku saranin ke study advisor gitu karena dia ngebantu sih. Terus bisa study advisor kita tuh juga ada psikolog, kayak badan psikolog yang memang stay di kampus. Bener. Jadi kalau misalnya study advisor kan bukan pekerjaannya psikolog kan. Jadi kalau memang udah parah banget kita bakal disaranin ke sana. Nah kayak gitu. Jadi ya satu hal yang aku juga suka di Belanda, mental health tuh jadi hal yang apa ya? Ya penting di sini. Nggak disepelein. Jadi dan itu ngaruh sama yang namanya study life balance. Iya benar. Itu ngaruh banget. Terus orang-orangnya suportif juga sih, kayak dosennya juga suportif. Terus misalnya kalau kita butuh apapun, dia tuh kayak misal kita punya ide pasti tuh disupport gitu, enggak kayak dipatahin ide kita. Dia tuh kayak kamu punya ide apa sini, atau aku bantu dia ya defense argumen gitu kan, kayak aku tuh nggak bakal salah, kamu pokoknya salah gitu. Ya kayak gitu. Aku tuh udah lebih lama belajar tentang kamu ini, aku tuh udah lebih lama belajar tentang ini daripada kamu gitu kan. Dia tuh udah belajar di bidang itu tuh bisa 20 tahun, udah 20 tahun tuh dia udah kayak udah profesional gitu. Terus kita ucuk-ucuk kita kayak baru 1 tahun di sini kayak bilang itu salah. Terus dia tuh mau nerima gitu. Iya benar. Terus misalnya kayak kita lihat di internet ada riset paper, terus ada ilmu tentang ini. Nah mereka tuh yang founding ilmu itu, mereka yang menemukan ilmu itu. Terus bisi-bisinya kita bilang itu salah, kayaknya ini lebih bagus gitu. Dia bisa nerima gitu. Apa itu salah satu hal yang kayak open mindednya, kayak terbukanya di sini tuh. Aku pernah di kelas itu tuh aku ngerasa kayak
kok kayaknya ini nih bikin bingung ya misalkan kayak secara matematika tuh kayak agak-agak bingung gitu kan. Terus aku diskusi sama dosennya kayak depan mataku sendiri dia kayak akhirnya kayak ngebulutin nyoret apa sesuatu gitu, dia bilang ya aku bakal fix ini buat tahun depan. Kayak aku kayak what itu, aku cuma ngomentar tapi kayak di segitu dihargain gitu sama mereka, kayak buat evaluasi juga, jadi kayak continuous improvementnya tuh bener banget. Ya benar. Ya, wah itu gokil sih. Nah, selain itu kan tadi kau dari studi advisor. Nah, kalau dari apa cara pendidikannya, sistem pendidikannya ada yang kau suka nggak? So far tuh kayak di sini kan ada kebagi ke tiga tipe pengajaran. Ada lecture kayak biasa kan kita dengar lecture gitu kan. Ada practical kayak kita kalau tergantung keilmuan juga nih. Kalau aku karena aku juga fokus ke teknologi kayak praktikal kayak komputer praktikal gitu kan, kayak bikin di MATLAB, bikin di program apa, bikin bahasa pemrograman ABCD gitu kan. Sama yang terakhir tutorial ini nih juga tergantung dari tiap course-nya. Jadi ada tutorial yang isinya gitu kayak kita kasih soal nih, dikasih contoh soal. Tutorial tuh dia ngebahas contoh soal itu. Atau tutorial juga misalkan kayak ada study case itu. Intinya kamu kalau misalnya kamu ada pertanyaan doang, kamu bakal ditanya di tutorial. Jadi itu juga kayak bukan hal yang wajib buat didatangin gitu. Iya. Oh, ngomong-ngomong soal kedatangan, di situ nggak ada absen guys. Kalau di tempatku nggak ada absen. Iya, aku juga nggak ada absen. Jadi istilahnya tuh kalau aku di UGM dulu, aku tuh biasanya aku pernah nggak ujian gara-gara absenku kurang. Iya, aku juga kayak gitu, Pak. Karena aku dapat rendah banget karena absen. Ya? Iya, jadi kayak ngerasa tuh kayak kau tuh harus datang gitu, walaupun kau ngerti nggak ngerti kau harus datang. Dan aku ya karena itu juga apa ya, pokoknya aku bikin kayak ya absen tuh hal-hal yang krusial lah gitu kan. Tapi nyampe sini tuh aku tuh ngerasa kayak kok nggak ada absen ya, kayak mereka nggak peduli kita datang atau enggak. Mau datang atau kayak ya kamu yang butuh kok, kamu yang udah istilahnya kamu udah punya tanggung jawab buat belajar. Pun seandainya kamu nggak datang hari itu tapi kamu ngerti ya udah nggak masalah gitu. Yang parahnya tuh kalau kamu udah datang kamu nggak ngerti kayak itu bakal harus ngejar banget sih itu. Ya benar-benar. Apalagi kalau sakit tuh, kalau lagi sakit terus nggak bisa datang kampus tuh kayak rasanya kayak ketinggalan agak lumayan jauh tuh itu. Capek banget sih kalau udah ketinggalan satu kuliah tuh. Apalagi misalnya kita datang kuliah terus kita ngerti ya itu udah ketinggalan jauh. Itu udah apalagi kalau kita nggak datang sama sekali gitu. Bener. Jadi kita tuh harus kayak ngejar banget. Benar. Soalnya pas kuliahnya kan pace-nya tuh laju banget kan. Ya. Kayak aku pertama kali masuk kuliah tuh kayak ngerasa lambat bener udah otak sini aku gitu kan. Kayak tiba-tiba udah sampai mana gitu kan. Jadi pace kerjanya tuh cepat, terus yang diajarin tuh yang aku rasa tuh semua course-nya tuh related satu sama lain. Jadi aku tuh soalnya pas aku S1 tuh aku ngerasa mata kuliah ini gitu. Belajar tuh beda-beda, tapi pas aku di sini semua mata kuliahnya tuh kayak related satu sama lain. Jadi aku nggak ngerasa kayak belajar hal yang berbeda. Jadi pas aku menjadi profesional, aku ngerasa kayak aku bisa implementasi mata kuliah ini di sini untuk bidang ini, yang ini di sini. Nggak ngerasa ada satu mata kuliah pun yang sia-sia gitu. Bener. Dan kayak selalu dapat point of view yang baru gitu kan. Aku ngerasa kayak aku ngerjain hal ini udah dari periode 4 misalnya gitu kan, tapi sampai periode 6 tuh aku masih dapat lagi kayak selalu dapat hal yang baru gitu kan. Wah, ada aja insight yang baru dari kuliahnya tuh. Oke. Nah, untuk menutup video ini, kau ada pesan enggak buat teman-teman yang mau daftar LPDP nih? Karena mungkin ada beberapa juga yang gagal nih kan, mungkin udah gagal juga, mungkin udah lebih lama, misalnya udah gagal 2 tahun, 3 tahun, mungkin ada yang lebih lama lagi. Apa sih yang kau saranin ke mereka? Buat teman-teman yang gagal dulu nih, buat teman-teman yang gagal, enggak apa-apa sekarang nangis. Aku juga terbiasa pas pertama kali dapat pengumuman beasiswa, aku lolos program tapi aku dapat beasiswa, aku nangis kok. Kayak karena udah berharap, udah ngerasa bakal bisa gitu kan. Udah ngerasa pantas, bener. Nangis, kayak bener nangis itu tuh kayak udah alamnya gitu. Tapi kayak jangan berhenti di situ. Karena kalau emang dirimu yakin kamu ada kesempatan, maksudnya kamu juga yakin ini nih yang aku mau gitu. Kejar emang. Karena nggak cuma 1-2 doang cara jalannya, pasti banyak. Teman-temanku yang misalkan let's say nggak dapat di LPDP, rupanya dapat di Erasmus Mundus, rupanya dapatnya di Max, rupanya dapat yang lain. Jadi tuh kayak gagal satu hal yang itu tuh ya udah let it flow aja, jadikan itu pengalaman, jadikan itu pelajaran, cari ibrahnya gitu asalnya, cari pelajarannya.
Terus buat teman-teman yang mau daftar, daftarlah gas gitu. Iya. Gak usah. Kalau seandainya emang ada yang perlu disiapin ya dari awal-awal, dari agak-agak jauh-jauh hari sih. Walaupun emang sekarang misalkan sekarang kepepet gitu kan, udah aku nggak sempat nih mau IELTS apa segala macam, ya udah sekarang dirimu udah nonton video ini, udah jadi lebih ada sedikit insight-nya. Siapin dari sekarang memang, karena yang namanya nyari beasiswa tuh nggak instan, nggak bisa kayak masak indomie kayak 3 menit ya langsung masak, nggak bisa gitu, nggak bisa kayak ya simsalabim, nggak bisa gitu. Dan kayak nyari beasiswa tuh kayak nyari jodoh ya, Iya, kayak bisa cocok bisa nggak cocok gitu. Iya. Mungkin beasiswanya banyak ngasih duit atau banyak ngasih privilege, tapi memang tidak cocok untuk kita aja. Mungkin mata kuliahnya tidak cocok, mungkin visi misinya tidak cocok. Kan ada visi misi juga kan setiap beasiswa, apa sih yang mereka pengen gitu. Gimana cara kita relatein sama kepribadian kita dan juga tujuan kita nantinya gitu. Nah benar, buat teman-teman yang mau daftar, kata Zaki tadi, daftar aja. Kalau ada kesempatan sekarang, kita pun tidak bayar kan daftar beasiswa, daftar aja gitu. Apa yang salah dari daftar gitu. Kalau bayar pun bayar ya, Bang. Memang ada rezekinya. Kalau misalnya memang kau istilahnya dapat, ya itu udah anggap investasi gitu. Kalau gagal pun kita dapat sesuatu yang baru, dapat pengalamannya kan gitu. Nah mungkin sekian untuk video kali ini. Buat teman-teman semangat terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share video ini buat teman-teman juga, teman-teman yang mau daftar beasiswa ataupun teman-teman yang kalian rasa butuh untuk mendapatkan informasi ini. Jadi see you at the next video. Bye bye.